Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau rapat sekedap teng sarang, mulai menit. Mereka sing rapat kode pinter ya cepat putus deh. Rapat gue cepat terus. Kode rapat rumah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo, milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru disentak uang kaget gagan utang mati. Rasa dicontoh no ada pidato kecelakaan rapi sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat ulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuna amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung nggak mau ngundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak wong keramat itu bebas hambatan dan larang keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi, nopo sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa iya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin. Assalamualaikum qasifam minar rih wa yurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fa yurikakum bima kafartum.
Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Bapak masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifa binari fayubrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayubrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusan pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Tidak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisah melarat, Quran ini barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono waratus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus kele-kele wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh yang melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nawali banyak di aki-aki azab. Umumnya wa meta gila ala makhroja. Wong ora tau untuk makhrojan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yukrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Milot itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nah wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing khusnudzon ae berarti sahih. Sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Kalau ISIS. Kita asli nih, maksudnya begini kita. Begini tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong dewan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyo di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa. Ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh tuh kalau negur tuh aku alat. Lha tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai iki ya. Paham ya jelas ya? Makku lah sak uri-uriku. Cara dene protesnya pangeran tetep dosane akeh dekne dibalik. Paling ngenyek dekne ditulis wira loro Bang. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama gue. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku ora muni, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani sahih. Kategorine mahdum. Coba aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebebane mati ning apa? Ebebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulanya sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ceblok. Ya, tapi dalam-dalamnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak, kepleset. Itu berkat kocar katir, yang saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan umum, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat gak masalah. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tahu. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Belum mikir, kan ya, seudon itu rasa di lembaga, no, seudon. Belum seudon kok dalil. Cara panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Mau seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Gue sampai suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang tengok bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat wa firatin ghalaban. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minggat tari rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu pengen. Kalau bujum minggat, namun apa gede sing luwe, namun sebenarnya tak pilih dulu. Engkau sing minggat tak mulai nih. Ternyata rapi bang, bahaya ini orang mulai kalau ono penggantinya tenan kan. Mulane ngaji to, pun nanganut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas ya dunya saya tak elang. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsubena ya dirahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku mbak aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yang ngono. Ulama dilawan balik ini apa? Yakin loh sorai, yakin. Oke, ana awaluman ya jisul bena ya dari rahman lil khusumah. Yatsuku apa sungkeman. Soal kata jasa ya susu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sewan wong dilawan ngawur Quran ini wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu polis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng sampai SMS-an wedi dosa. Sampai delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jeboten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu-ibu. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki minggu. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu cek walu. Lo jangan kira tuh gak sah lo. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur negone fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Lo aku ahli fikih rasa kok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya, aku pirang jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada.
karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mereka jelas rahmati wasiat, jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya, itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ketika rahmati sahabat Khodobi wa biratin ghalabat Khodobi itu hadis qudsi. Jadi Quran itu jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener Pak. Wah semuanya tenan. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catat tenan. Kalau kan Buswargo nganton iri gitu. Nah bareng niku mengkiri niku. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari rahman bil saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma itu nyelesain poro macam-macam ada orang yang mau ayat itu kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayurika kumpi maka fartung ke wacana mukmin wong mukmin ku aman tuh mau waca bima lagi lafate wis salah lho napa iro aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca. Maka kartu. Iku wilayah pangeran. Lah saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi. Terus orang lain ngomentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Iki sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae kok ono ya sing ora roh tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain iki nek pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Itu pen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kok. Oh cangkemmu bab ilmu sing muni tawadhu kafir. Nek ning musma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku nabi. Oh malah ngapunten nggih kula yang bodoh. Boten ngertos kafir ya suruh. Takok pangeran kula boten ngapunten nggih kula. Wah, sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede anak babiku aku ngerti banget Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lha sing diajarno Nabi apa lah itu ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa wae jelas ngongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah itu ora roh aku jumlahe apa wae ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran itu jelas falam mata bayana qala a'lamu annahu ala kulli syai'in kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe juga husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan balik lah ora roh nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh tapi nak bab itu ora roh. Mesti to ala ora gojek ning iki. Wah, buat aku itu khotimah juga kan roh. Nah baru dia tuh apa lagi roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener roh mas, hukumnya juga tentu roh deh. Wani ngelakoni berarti. Jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat nggak boleh Quran orang wani. Nah wani tak semak cita ke ibu. Enggak khatamane urunan mas. Kebul ya. Ya urunan ya. Kemudian mas. Kebul. Berangkat mulai ini kan ini umur berapa cukup itu. Sudah. Kalau ngasasi sekali 10 tahun kan. 3 paling goblok bisa 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Iya. Sangulan. Oh, itu siapa sangulan? Oh, kak, keburu. Siap. Aku lah yang yakin.
Dua raja nih nanti mau tunggu kebun. Yang keramat nih mau tunggu kebun. Atau orang ngenteni pidato biro suwi ya. Balik suwi. Orang keramat cepet. Ya jadi kalau kaum eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nah ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kaza wa kaza. Misalnya ina aro'aitum arakum kaza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat itu al-battah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih serang balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Suka di balik wis nyangoni. Wis nyangoni coba. Wah, duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Cong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Makanya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang yang mengalami apa itu sebagai ada banyak potensi. Yang jadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong ya, wawas ya orang. Terus aku murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatu hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacara aku ahli sunnah tamanani majibno. Mari ahli sunnah nadarani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudku yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi rasul. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, apa kepengen nyelametno ben hafid ra mangan korupsi wasi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadap sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikirin donga, iku ra araku tarakara dikene aku. Ya sudah, ini ditakdir buta karena Allah merespon pitik itu yang makhluk pangeran. Mergo roh hafite medeni nak ra buta. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, damun haram akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin kelakuan yang ngono. Ujung-ujungnya darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut.
Lo coba kalau saya ekstrim sama KPT tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayatnya dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal Alkitab tang tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Nek hadis-hadis. Dosa paling gede. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini kategori masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu iman, ini juga iman pada hadis yang lain. Bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Awai sholat ya sholat, kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Terus dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapalo Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibulah tak kei waktu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng wae ngandel kula wae. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku mbok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayate qul aro'ai takum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh, sopo iku. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukumnya khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener Mas, tapi kan tetap jadi. Lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan kata rabbukum ala nafsi rahmah. Bagianat wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ya sering delay. Mana-mana nuruti seksual, nak nuruti keliru cara Rabi Adawi malah para meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae iso istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Jadi, sudah jelas Qurannya gini, nanti Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab itu, judulnya malah lihat isinya loh ya. Jadi, tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Kan umatnya Nabi siman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutak susah iku pantes. Sak diutak harus susah kan yo lucu. Mulane kan Nabi nanti ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiru ila hamul maisha. Ono dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes iku ngono. Kaya mune misale
Anak sekolah orang bisa ngoni, blojo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantas itu susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantas tuh nih. Oh terus tetap seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunnah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sebuah lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngintikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi totone, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Nah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi untuk Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Kuwi nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istilah, kurang apa. Wis hukumnya adab terus piye? Jadi anggapnya dikoplok ngono maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Tau usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lho.